Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita latihan menerjemahkan surat Al-Muzammil. Dan kita akan ambil beberapa pelajaran dari surat tersebut ayat 1 sampai 10. Kita mulai dari ayat pertama. Ya ayyuha, wahai al-muzammil, orang yang berselimut. Kum, bangunlah, al-laila, di waktu malam, illa, kecuali, qalila, sedikit. Nisfahu, setengahnya, atau unkus, perintah kurangilah, minhu, darinya, qalila, sedikit, atau zid, tambahkanlah, alaihi, atasnya, dan rattil, tartilkanlah, Al-Quran, bacaan Al-Quran, tartila, dengan tartil. Inna, sesungguhnya kami, akan, nulqi, kami menyampaikan, dari kata alqa-yulqi, alaika, kepadamu, qaulan, perkataan, saqila, yang berat. Inna, sesungguhnya, nasyi'ah, bangun, al-laili, di waktu malam, hiya, dia, asyaddu, dari kata syadid, lebih kuat, wata'a, itu adalah lebih kuat, kekhusyuan, ya, lebih khusyuk maksudnya, dan aqwam, berkesan, ya. Qila, perkataan. Inna, sesungguhnya, laka, bagimu, di dalam, an-nahar, waktu siang, sabhan, urusan, tawila, yang panjang, dan uzkur, sebut atau ingatlah, isma, nama, rabbika, Tuhanmu, dan tabattal, beribadahlah, ilaihi, kepadanya, tabtila, dengan sepenuh hati, ya. Tabtila itu penguat dari kata tabattal, ya. Rabbu, Tuhan, al-masyriq, timur, dan al-maghrib, barat. La, tidak ada, ilaha, ilah atau Tuhan, illa, kecuali, huwa, dia. Fa, maka, ittakhidhu, ambillah dia, wakila, sebagai pelindung, dan isbir, bersabarlah,
ala atas ma apa yang yaqulun mereka katakan wa dan uhjur tinggalkanlah hum mereka hajran peninggalan jamila yang indah atau yang baik. Ya, sekarang kita akan artikan secara keseluruhan dari 10 ayat ini. Saya bacakan, silakan diikuti. Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Qumil laila, bangunlah di waktu malam. Illa qalila, kecuali sedikit saja. Nisfahu awinkus minhu qalila, setengahnya atau kurangi sedikit darinya. Au zid alaihi, atau tambahkan atasnya. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Inna sanulki alaika, sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu qawlan thaqila, perkataan yang berat. Inna nasyi'atal laili, sesungguhnya bangun malam itu. Hiya asyaddu wata'a, dia lebih khusyuk. Wa aqwamu qila, dan lebih berkesan perkataannya. Inna laka fin nahar, sesungguhnya bagimu di waktu siang. Sabhan tawila, urusan yang panjang. Wadhkur isma rabbika, dan ingatlah nama Tuhanmu. Watabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Rabbul masyriqi wal maghrib, Tuhan Tuhan arah timur dan barat. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Dia. Fattakhidhu wakila, maka ambillah Dia sebagai pelindung. Wasbir ala ma yaqulun, dan bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkanlah mereka dengan baik. Baik, sekarang kita akan mengambil beberapa ibrah pelajaran dari surat Al-Muzammil ini. Surat Al-Muzammil ini diturunkan di Mekah setelah surat Al-Qalam, kecuali ayat terakhir diturunkan di Madinah, yaitu ayat yang menghapus hukum wajibnya salat malam kecuali bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Beberapa ibrah pelajaran dari surat ini adalah surat ini diturunkan di awal-awal masa risalah beliau sebagai shock terapi bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu menggigil dan kemudian berselimut, sakit dan ketakutan juga saat tidur dan beristirahat di waktu malam. Maka Allah perintahkan untuk bangun dan bangkit menyampaikan risalah Allah apapun resikonya. Sehingga di perintah yang pertama adalah qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam kecuali atau sedikit, ya. Sebuah perintah yang diturunkan Allah sebagai pembekalan efektif salat malam dan membaca Al-Quran. Karena Allah sedang menyiapkan seorang da'i dan nabi yang tangguh, dan karena nantinya tantangan yang dihadapinya tidak ringan. Salat malam atau qiyamul lail ada perlawanan terhadap keinginan hawa nafsu di sana. Saat orang sedang enak tidur atau bersembunyi di balik ketakutannya, justru Allah memerintahkan untuk melawannya. Bangunlah. Dan Allah memberikan perkiraan waktu yang ideal untuk latihan penguatan mental ini. Dari sejak al-lail yang berarti seluruh malam, illa qalila, kecuali sedikit. Maka ini untuk tingkatan pertama. Kemudian Allah menurunkan menjadi standar. Qiyamul lail ini pertama kali diwajibkan. Kemudian dihapus hukum ini dengan ayat yang ke-20 di surat yang sama. Imam Syafi'i mendukung pendapat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan kewajiban tersebut dihapus dengan turunnya kewajiban sholat 5 waktu. Nah, dengan kebiasaan bangun pada waktu malam seperti ini, maka seseorang akan benar-benar mampu melawan dirinya. Dan inilah persiapan dan penguatan mental yang sangat baik. Setelah itu, perintah yang kedua adalah untuk mentartilkan bacaan Al-Quran. Selain bertujuan untuk bisa difahami dengan mudah, juga supaya lebih terasa dan memungkinkan untuk dijiwai, yaitu bacaan yang dibaca dengan pelan-pelan. Maka arti tartil itu adalah membaca dengan mengeluarkan hukum-hukum dan sifat-sifat huruf yang ada di dalamnya, sehingga bacaannya dengan pelan. Nah, mengenai alasan betapa pentingnya malam bagi seorang nabi juga para dai, Allah menegaskan di ayat ke-6 dan ke-7. Hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Dia lebih tepat, lebih khusyuk, dan di bacaan di waktu itu lebih berkesan. Dan sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang atau yang banyak. Maka dengan suasana yang hening akan membantu seseorang dan memudahkannya dalam mengatur suasana hatinya supaya sesuai dengan ritme bacaan Al-Quran yang dibacanya. Sehingga hati bisa mengikuti gerak mulut. Sementara di waktu siang, kondisi seperti ini sangat langka untuk didapatkan. Karena banyak urusan dan orang tergesa-gesa dalam urusannya. Kata as-sabahu aslinya adalah berjalan cepat di dalam air atau sibahah, berenang. Untuk menggambarkan betapa sulitnya kondisi dalam kesibukan. Ini kiasan untuk orang yang bepergian dan orang yang banyak urusan. Nah, kemudian setelah itu tugas yang berat pun tidak akan membebani atau menjadi tanggungan yang berlebihan karena pemikul amanahnya benar-benar telah siap.
baik dalam menerima atau menyampaikan risalah, ataupun menanggung resiko yang akan ditemuinya sebagai konsekuensi dakwah itu. Maka di situ disebutkan inna sanulqi 'alaika qawlan sakila. Qatadah berpendapat yang dimaksud dalam ayat ini adalah hukum-hukum Allah. Sebagian ahli tafsir yang lainnya menerjemahkan dengan janji dan ancaman Allah. Maka tugas berat yang akan diemban oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga akan lebih kuat beliau emban dengan perintah yang ketiga, wadkur isma rabbik, dan berzikirlah, sebut dan ingatlah Allah. Maka dengan berzikir akan menguatkan mental Rasulullah dalam menjalankan misi risalahnya, bahwa Allah Maha Kuat, maka siapapun tak akan mampu melawannya. Allah sebaik-baik penolong, Allah Maha mendengar, Allah Maha penyayang, dan kasih-Nya tak akan pernah memiliki batas. Maka dengan berzikir kita akan semakin mengenal Allah, semakin menetapkan keimanan dan keyakinan kita sebagai penerus risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dikehendaki Allah dalam membekali kekasihnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena zikir merupakan salah satu sumber kekuatan seorang mukmin dalam kondisi apapun. Sehingga Ibnu Athaillah menyebutkan satu ungkapan, jangan tinggalkan berzikir, sebab kelalaianmu saat berzikir. Semoga Allah berkenan mengangkat derajatmu dari zikir yang penuh dengan kelalaian menuju zikir yang penuh kesadaran. Dan dari zikir yang penuh kesadaran menuju zikir yang disemangati oleh kehadirannya, menuju zikir yang meniadakan segala sesuatu selainnya. Dan yang demikian itu bagi Allah bukanlah merupakan sesuatu yang sulit. Hanya tinggal kita membiasakannya dan mau terus berusaha melakukannya. Dan perintah yang berikutnya, Allah menegaskan wasbir ala ma yaqulun, ya. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Maka ini menjadi sikap terbaik dalam menghadapi rintangan dakwah, ya. Dengan sabar merupakan salah satu bentuk kepasrahan yang positif, bukan sikap menyerah atau apatis dalam merespon sebuah masalah. Maka sikap sabar seperti ini akan semakin membuat seseorang kuat dan akan semakin dewasa dalam mengambil sikap, karena ia telah mengalahkan ego dan perasaannya. Bagaimana tidak? Bukankah yang telah memerintahkan bersikap sabar telah memberikan jaminan dia akan membuat perhitungan terhadap orang-orang yang selalu menyakiti dan menghalangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mendustakan risalahnya dan mengumandangkan permusuhan terhadap risalah yang diembannya. Maka Allah memberikan janji bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang beliau terima dari konsekuensi dakwahnya ada di ayat-ayat berikutnya. Jadi hadirin, ayat 1-10 memberikan kepada kita bekal-bekal bagi para penebar kebaikan, bekal-bekal bagi para nabi dan dai yang berjuang untuk menyebarkan kebaikan ini. Dengan yang perintah pertama, bangun malam, sholat tahajud. Perintah yang kedua, baca Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Perintah yang ketiga, wadkur isma rabbik, dan banyak kita mengingat Allah. Watabattal ilaihi tabtila, dan juga perintah yang keempat, beribadah dengan sepenuh hati. Dan yang kelima, wasbir ala ma yakulun wahjurhum hajran jamila, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan baik. Maka semoga 10 ayat ini menjadikan kita lebih kuat
dalam kita menghadapi rintangan-rintangan dakwah dan mempersiapkan sebaik-baik bekal sebelum kita menebarkan kebaikan di muka bumi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.